Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 140 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan pertama sendok ukur, kedua gelas ukur, dan ketiga timbangan. Sebaiknya gunakan timbangan digital. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat mie kopyo yang rasanya segar dan harum baunya. Ini adalah resep warisan nenek saya, jadi perlu dilestarikan dan berbagi kepada yang lain agar mereka pun bisa membuat mie kopyo yang rasanya segar dan harum baunya. Syukur-syukur bisa menjadi ide jualan. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Siapkan bahan untuk kaldunya. 250 gram tulang sapi. Sebaiknya memang menggunakan tulang sapi. Kalau misalkan menggunakan tulang ayam, maka nanti rasanya dan aromanya kurang sedap. 1000 ml atau 1 liter air, ini nanti untuk blanching tulangnya. Kemudian 2000 ml atau 2 liter air untuk membuat kaldunya. Bumbunya 5 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ini saya hitung 1 lembar, 1 batang serai, kurang lebih beratnya 15 gram, 1 ruas jahe, kurang lebih beratnya 25 gram, 20 gram lengkuas. Bumbu-bumbunya ini kita cuci bersih, lalu untuk jahe, lengkuas, dan serai kita memarkan. Langkah pertama, cuci bersih tulang sapinya. Kemudian didihkan 1 liter air sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mendidih, lalu masukkan tulangnya ya. Kemudian ini kita aduk sampai berubah warna. Kemudian ini kita tiriskan, lalu kita cuci bersih. Ini tulang yang sudah kita blanching ya. Kemudian campur semua bahan, lalu kita rebus sampai nanti airnya tinggal kurang lebih 1,5 liter atau 1500 ml. Kemudian setelah kaldunya ini menjadi kurang lebih 1500 atau 1,5 liter, ini kita saring. Kemudian untuk bumbu kuahnya, 2 butir kemiri, 2 siung bawang putih atau kurang lebih 15 gram, 3/4 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1 sendok teh penyedap rasa, 30 gram gula merah, dan 1 sendok makan minyak untuk menumis. Cara membuatnya, haluskan bawang putih dan kemiri. Ini sudah halus, lalu kita tumis sampai harum. Setelah kita tumis, lalu kita masukkan ke dalam kaldunya, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Ini kita rebus sampai mendidih kembali. Untuk bahan isinya, 500 gram mie basah. Pilih mie telur supaya nanti rasanya lebih enak. Sebaiknya kita menggunakan mie basah, jangan mie kering, karena nanti beda rasanya. Lalu 5 lembar kol, ini kita cuci bersih, lalu kita potong tipis-tipis ya.
200 gram kecambah ini nanti kita rendam dalam air panas sampai layu. Bisa juga tambahkan dengan ketupat. Untuk pelengkapnya, seledri yang kita iris halus seperti ini, bawang putih kita potong menjadi 2 atau 3 bagian sesuai dengan besarnya bawang putih. Lalu cabai rawit merah ya. Ini sedap kalau kita menggunakan cabai rawit merah. Semua bahan sudah lengkap, tinggal kita sajikan. Cara penyajiannya, ambil 1 potong bawang putih dan cabai rawit sesuai dengan selera kita. Lalu kita geprek di atas mangkok. Kalau misalnya kita takut mangkoknya pecah, kita bisa geprek di atas terenan, baru kemudian kita pindahkan di mangkoknya. Lalu masukkan mie basahnya, kecambah yang sudah kita rendam dalam air panas, dan kulnya ya. Karena ini namanya mie kopiok, maka komposisinya mie-nya itu jauh lebih banyak dibanding kecambah dan kulnya. Kemudian ini kita tuang dengan kuahnya. Pastikan kuahnya dalam keadaan panas supaya nanti kulnya ini bisa layu. Lalu taburi dengan seledri. Kalau kita suka dengan ketupat, bisa tambahkan juga dengan ketupat. Ini rasanya seger sekali dan harum baunya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat mie kopiok yang rasanya segar dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.